Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, masih di seri muamalah dan ekonomi syariah, kita memasuki tema terkait dengan teori akad di dalam Islam. Ini sangat penting sekali didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Ba'du mufassirin yaqul anna makna al-aqd fi hadhil ayah, ya, bahwa sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa aufu bil uqud artinya penuhilah akad-akad itu terkait dengan akad antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian apabila kita meleverage makna dari aufu bil uqud ini juga tidak juga lepas dari bagaimana akad ataupun transaksi yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lainnya, sehingga kemudian ayat ini menjadi dasar bagi setiap muslim untuk melaksanakan akad yang sudah disepakati ya oleh dirinya yang terjadi di antara manusia lainnya. Baik, pemirsa sekalian, ketika berbicara tentang akad, pertama kita harus pahami tentang bahwa akad adalah inti dari transaksi ataupun muamalah dan juga ekonomi syariah, sehingga ya halal haramnya sebuah transaksi atau sebuah misalnya bisnis, keuangan ataupun ekonomi itu terkait dengan juga akad yang disepakatinya. Nah, keabsahan dari sebuah akad tentu saja ini harus terlihat dari terpenuhinya rukun dan syarat dari akad tersebut, serta pada akad tersebut tidak ada unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama ketika berbicara tentang akad secara bahasa, al-aqdu itu maknanya adalah ar-rabtu, ya, artinya adalah menggabungkan atau menghubungkan, kemudian juga mengaitkan serta mengikat antara satu ujung dengan ujung yang lainnya. Nah, merujuk kepada hal ini maka kemudian akad ya bisa dipahami sebagai sebuah ikatan ya yang mengencangkan, kemudian juga menjamin, kemudian juga ada perjanjian, dan juga misalnya ada kalimat akdul habl, berarti maknanya adalah mengikat ya dengan tali atau mengikat ya tali itu sendiri ya. Tali itu dijadikan sebagai alat untuk mengikatnya, sehingga terkait dengan akad berarti di situ ada makud, ada sesuatu yang diikat, ada sesuatu yang dijadikan objek dalam perjanjiannya. Oke, selanjutnya ketika berbicara tentang akad tentu saja kita harus melihat dari beberapa terminologi ya yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, Imam Al-Jassas ya menyebutkan bahwa yang namanya akad itulah sesuatu yang menjadi komitmen ya seseorang yang dilakukan, atau komitmen ya seseorang menuntut agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang dia inginkan. Nah, merujuk pada definisi ini, maka yang disebut dengan akad itu adalah terkait dengan komitmen ya, kesungguhan serta niat ya, tindakan seseorang untuk menyelesaikan sebuah akad atau transaksi ya. Sedangkan Imam Al-Jurjani menyebutkan bahwa akad ini dia terkait dengan ikatan ya antara beberapa pihak yang melakukan transaksi ya, biasanya melalui ijab dan qabul, sehingga akad bisa dipahami sebagai sebuah ya ikatan ya atau mungkin perjanjian ya antara satu orang dengan orang yang lainnya atau dengan beberapa orang ya atas sebuah transaksi yang di sana adanya ijab ya, ada penyerahan dan juga ada qabul, ada penerimaan. Sedangkan Wahbah Zuhaili ya beliau mendefinisikan bahwa
bahwasannya akad itu terkait dengan keterkaitan ya antara ijab dan qabul ya, atau bisa juga bermakna diskursus yang sifatnya itu dibenarkan oleh syara atau oleh syariat, yang tentu saja dari akad ini dia akan memiliki implikasi hukumnya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan akad, tadi sudah saya sebutkan, yaitu dasar dari hukum akad itu sendiri adalah dalam surat Al-Maidah ayat pertama ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ukhillat lakum bahimatul an'ami ila ma yutla alaikum ghairu mukhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukumnya menurut yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, Imam Ibnu Katsir ketika meriwayatkan ayat ini, beliau menukil perkataan dari Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi kemudian juga melaksanakan akad-akad yang telah disepakati, baik tadi akad kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akad dengan sesama manusia. Kemudian yang berikutnya juga adalah dasar hukum dari akad ini adalah hadis dari Nabi SAW, yaitu hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Di sini dikatakan ya, An-Nafi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illal bai'al khiyar, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, bahwa dikatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli ya, maka masing-masing dari keduanya itu boleh melakukan khiyar atau pilihan atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar. Nah, makna khiyar ini di sini adalah pilihan apakah dia akan melanjutkan jual belinya atau menyelesaikannya atau berhenti di situ. Nah, merujuk kepada riwayat ini maka juga menunjukkan bahwa jual beli di situ ya ada akad yang harus disepakati, apakah akadnya itu ada pilihan atau misalnya langsung jual beli itu terjadi, sehingga di sana ada unsur akadnya. Nah, kemudian yang berikutnya juga tadi di surat Al-Maidah berikutnya, yang berikutnya adalah rukun dan juga syarat dari akad. Tadi saya sebutkan bahwa akad itu akan dianggap sah apabila dia terpenuhi rukun dan juga syaratnya. Nah, yang pertama rukunnya adalah akid atau orang yang berakad. Di sini sebenarnya ada juga menyebutkan akidain, artinya dua orang atau lebih yang berakad. Jadi ada orang-orang yang berakad. Nah, yang kedua adalah ada ma'qud alaih, yaitu sesuatu yang diakadkan. Jadi objek dari akad itu sendiri atau objek ya, ma'qud, objek dari transaksi yang telah disepakati tersebut. Dan yang ketiga adalah ijab dan qabul, ya adanya siqot, adanya yang menjual atau adanya yang mengucapkan dan ada yang menerima. Ini adalah rukun dan syarat yang disebutkan oleh siapa? Oleh jumhur atau kebanyakan ulama. Sedangkan ada juga Imam Abu Hanifah misalnya, beliau menjelaskan bahwa rukun dan syarat ya, atau rukun dari ijab, rukun dari akad itu adalah hanya ijab dan qabul. Karena otomatis ketika ada ijab, ada qabul, berarti ada orangnya dan ada juga bendanya. Itu adalah tadi rukun ya, akidain, kemudian ma'qud, kemudian sighot. Nah, ketika bicara tentang syaratnya, berarti akidain ini atau orang-orang atau pihak-pihak yang berakad itu mestilah adalah yang berakal, kemudian juga dewasa, kemudian juga dia mengetahui, memahami apa yang dia lakukan, gitu, apa yang dia akadkan, kemudian tidak ada unsur paksaan ya, tidak di bawah misalnya pengampuan dan lain sebagainya. Sedangkan akad ataupun syarat dari ma'qud biasanya terkait dengan bendanya itu harus halal, bendanya itu harus sesuatu yang dimiliki secara sempurna ya, dan juga terkait dengan ma'qud ya, baik itu benda ataupun ya misalnya imaterial ya, sesuatu yang mungkin jasa gitu ya. Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ini juga terkait dengan bagaimana sikot yang dilakukan, bisa dengan
lisan, bisa dengan tulisan, dan juga bisa dengan istilahnya itu isyarat saja. Nah, ini adalah rukun dan syaratnya. Jadi ada akidnya, itu rukunnya, syarat-syarat dari akidnya itu adalah syaratnya, kemudian ada makudnya, ada makud alaihnya gitu ya, kemudian juga ada sighat ya, atau adanya ijab dan qabul. Nah, berikutnya terkait dengan syarat tadi sudah saya jelaskan sebenarnya gitu ya, sehingga kita ada fokus kepada jenis dari akad. Jadi akad itu ada yang sifatnya berdasarkan sahihnya ya, ada yang berdasarkan sah tidaknya. Sahih itu artinya sah ya, berdasarkan sahnya itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang batil, ada yang fasid, yang sahih, ada yang nafis, ada juga yang mauquf. Nah, berakhirnya akad biasanya terkait dengan akadnya itu sudah selesai, kemudian adanya pembatalan oleh salah satu pihak atau pihak yang melakukan akad, dan juga nanti adanya mungkin akad itu ada yang meninggal dunia. Nah, itu dulu terkait dengan akad dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.